losing time, I'm fading fast. Fabio Quartararo kembali menjadi pusat perhatian. Tadi malam, dalam sprint race yang berlangsung ketat dan penuh tensi, pembalap Yamaha itu berhasil finish di posisi kedua. Hasil yang mungkin terlihat sederhana di atas kertas, namun jika dilihat lebih dalam, podium ini punya arti yang jauh lebih besar. Quartararo bukan hanya sekadar mengamankan 9 poin penting, tetapi juga mengirim pesan keras ke seluruh paddock MotoGP. Dirinya masih hidup, masih lapar, dan siap menjadi ancaman terbesar bagi Marc Marquez di musim 2026. Sprint race tadi malam seakan menjadi titik balik. Quartararo memulai balapan dari baris kedua, tidak dalam posisi pole, namun sejak lampu start padam, ia tampil penuh determinasi. Agresif, percaya diri, dan tanpa rasa takut ketika menghadapi lawan-lawan yang selama ini mendominasi. Yang paling menarik tentu saja momen ketika ia berduel langsung dengan Marc Marquez. Walaupun Marquez akhirnya lebih unggul, jelas terlihat bahwa Quartararo mampu memberi tekanan luar biasa kepada sang baby alien. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, karena Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap paling sulit ditundukkan dalam duel 1 lawan 1. Podium kedua di sprint race ini seperti alarm yang berdering kencang. Bukan hanya untuk Ducati dan Marquez, tapi juga untuk KTM, Aprilia, bahkan Honda yang sedang mencoba bangkit. Karena selama beberapa musim terakhir, banyak yang sudah menulis narasi bahwa Quartararo mulai meredup, tenggelam bersama Yamaha yang tak lagi kompetitif. Namun, malam tadi ia membalikan semua anggapan itu. Dengan motor yang bahkan belum sempurna, ia bisa tampil konsisten di depan. Apa yang akan terjadi jika musim depan Yamaha benar-benar menghadirkan mesin V4 yang lebih kompetitif? Jawabannya jelas, Quartararo bisa menjadi rival utama Marquez dalam perebutan gelar dunia 2026. Kalau kita kilas balik, perjalanan Quartararo memang tidak mudah. Setelah meraih gelar juara dunia 2021, performanya turun drastis karena Yamaha tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi rival. Ducati semakin jauh di depan dengan mesin V4 yang buas, sementara Yamaha terjebak dengan inline 4 yang sudah tidak relevan. Quartararo sering terlihat frustrasi, beberapa kali ia bahkan terang-terangan mengkritik timnya sendiri. Namun di tengah semua kekecewaan itu, ia tetap memilih bertahan. Keputusan berani yang banyak dianggap sebagai perjudian besar dalam karirnya. Dan kini, perlahan perjudian itu mulai membuahkan hasil. Podium kedua di sprint race adalah tanda bahwa arah Yamaha mulai benar. Bahwa kerja keras bertahun-tahun mereka dalam pengembangan mesin V4 mulai membuahkan kepercayaan diri. Inilah alasan kenapa hasil tadi malam punya arti yang jauh lebih besar dari sekadar angka. Itu adalah simbol kebangkitan. Lalu, di mana posisi Marc Marquez dalam cerita ini? Tentu saja, Marquez tetap menjadi pusat gravitasi MotoGP. Dengan Ducati, ia kembali menemukan performa terbaiknya, mengingatkan dunia pada masa-masa ketika ia begitu dominan di Honda. Namun, Marquez bukan tanpa kelemahan. Usianya yang sudah melewati 30, ditambah sejarah panjang cedera, membuat stamina dan konsistensi menjadi tantangan nyata. Dan disinilah Quartararo masuk sebagai lawan ideal, lebih muda, lapar kemenangan, dan kini punya senjata baru yang siap dipakai di 2026. Duel keduanya dalam sprint tadi malam bisa dianggap sebagai preview kecil untuk apa yang akan terjadi musim depan. Kita bisa melihat bagaimana Quartararo tidak gentar menekan Marquez, bahkan di tikungan sempit yang biasanya jadi wilayah kekuasaan baby alien. Tidak banyak pembalap yang berani melakukan hal itu. Biasanya, lawan memilih mundur ketika melihat Marquez membuka sedikit ruang. Tapi Quartararo tidak. Ia tahu kalau ingin kembali ke puncak, ia harus membuktikan dirinya bisa menantang langsung sang legenda. Dan itu yang ia lakukan. Selain faktor teknis, ada juga faktor mental. Marquez adalah pembalap yang sangat kuat secara psikologis. Ia sudah terbiasa berhadapan dengan lawan-lawan kelas dunia seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, hingga Andrea Dovizioso. Namun Quartararo punya keunggulan sendiri. Ia sudah melewati masa sulit di mana hampir semua orang meragukannya. Ia tahu rasanya berada di bawah, dan kini ia kembali naik. Motivasi seperti itu bisa menjadi bahan bakar berbahaya. Lawan yang paling sulit ditaklukkan adalah lawan yang sudah tidak punya rasa takut kehilangan apapun. Dan Quartararo sekarang ada di posisi itu. Kita juga harus membicarakan faktor stamina dalam era baru MotoGP. Dengan adanya sprint race di setiap seri, kalender balapan semakin padat dan melelahkan. Ini berarti bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal daya tahan fisik dan mental sepanjang musim. Marquez, meski pengalamannya luar biasa, tetap harus berhadapan dengan keterbatasan tubuh.
Sementara Quartararo, di usia yang lebih muda, punya keuntungan besar dalam hal kebugaran. Hasil sprint tadi malam membuktikan ia bisa tampil konsisten dalam format balapan singkat yang menuntut eksplosivitas tinggi. Bayangkan jika konsistensi itu ia bawa ke balapan penuh. Lalu bagaimana dengan Yamaha? Banyak yang bilang hasil ini adalah tanda awal dari kebangkitan. Mesin V4 mereka memang masih dalam tahap pengujian, tapi performa Quartararo dengan paket yang ada sekarang sudah cukup menjanjikan. Jika musim depan Yamaha benar-benar bisa menghadirkan motor dengan kecepatan top speed setara Ducati, maka balapan 2026 akan penuh dengan drama. Quartararo tidak hanya akan menantang Marquez, tetapi mungkin akan menjadi satu-satunya pembalap yang bisa benar-benar mengimbangi Baby Alien secara konsisten. Atmosfer di paddock pun berubah setelah sprint tadi malam. Banyak jurnalis mulai membicarakan kembali potensi duel besar di masa depan. Nama Quartararo kembali disebut sebagai calon juara dunia, sesuatu yang beberapa tahun terakhir terasa seperti angan-angan. Semua itu karena hasil podium ini, yang terlihat sederhana, namun sejatinya syarat makna. Hal lain yang membuat ini semakin menarik adalah gaya balap mereka berdua. Marquez dikenal sebagai raja duel roda ke roda, selalu berani mengambil risiko ekstrim demi mempertahankan posisinya. Quartararo pun demikian. Ia tidak ragu memaksa motornya hingga ke batas, bahkan ketika peluangnya tipis. Dua pembalap dengan karakter seperti ini bertemu di lintasan, itu artinya, hampir di setiap tikungan akan ada drama. Hampir di setiap lap akan ada aksi yang membuat penonton berteriak. Jika kita tarik garis ke depan, rivalitas ini punya potensi menjadi legenda. Seperti Rossi versus Stoner, Rossi versus Lorenzo, atau Marquez versus Dovizioso, kini kita bisa jadi akan menyaksikan Marquez versus Quartararo. Bedanya, duel ini terjadi di era yang lebih modern, dengan teknologi lebih canggih, kecepatan lebih tinggi, dan format sprint yang membuat tensi semakin gila. Dan jangan lupa, Marquez mungkin masih dianggap raja, tapi ia tahu betul sejarah MotoGP tidak pernah membiarkan satu raja bertahan selamanya. Selalu ada penantang baru yang datang. Valentino Rossi pernah mendominasi, lalu Jorge Lorenzo dan Casey Stoner menantangnya. Marquez sendiri pernah jadi pengganggu tahta Rossi. Kini, roda sejarah berputar, dan giliran Quartararo yang datang mengetuk pintu, mengatakan, "Aku siap merebut tahtamu." Kesimpulannya, podium kedua Quartararo di sprint race tadi malam adalah lebih dari sekadar hasil manis. Itu adalah pesan keras. Pesan untuk Marc Marquez, bahwa musim depan tidak akan mudah. Pesan untuk Ducati, bahwa dominasi mereka mulai goyah. Pesan untuk seluruh penggemar MotoGP, bahwa era baru persaingan sedang dimulai. Jika Yamaha benar-benar memberikan motor kompetitif, maka MotoGP 2026 akan menjadi salah satu musim paling panas sepanjang sejarah. Kita akan melihat duel dua gladiator modern, Marc Marquez, sang legenda hidup yang masih ingin menambah mahkota, melawan Fabio Quartararo, sang juara muda yang ingin merebut kembali tahtanya. Jadi bersiaplah, karena posisi dua Quartararo tadi malam hanyalah awal. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai, dan MotoGP 2026 bisa menjadi panggung duel terbesar antara dua pembalap paling berani, paling agresif, dan paling lapar dalam sejarah olahraga ini.